Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Putri Kusuma dari MBS 3D NIM 126. Di sini kita akan belajar tentang tafsir hadis ahkam muamalah. Nah, sebelumnya tafsir itu apa sih? Nah, tafsir itu sendiri terkadang sering disamaartikan itu dengan takwil dan terjemah. Nah, tapi faktanya itu belum tentu benar. Ilmu tafsir itu tuh ilmu yang membahas tentang keadaan Al-Quran dari segi petunjuk yang dikehendaki oleh Allah sebatas kemampuan yang disanggupi oleh manusia. Nah, menurut ulama mutakadimin di periode awal, tafsir dan takwil itu sama di sini maksudnya adalah sama maknanya. Tapi menurut ulama mutaakhirin di periode akhir, yaitu dari Imam Maturidi dan Imam Al-Alusi, mereka berpendapat bahwa tafsir dan takwil itu berbeda makna, dimana kalau tafsir ini menjelaskan makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran berdasar ikarah atau pelajarannya sendiri. Nah, ibarah ini berdasar dari pengkajiannya sendiri atau pola pikirnya. Sedangkan takwil itu menjelaskan tentang makna-makna berdasar isyarah. Isyarah ini sesuai dengan apa yang didapat dari petunjuk-petunjuk. Jadi kalau yang di mutakhirin itu tafsir itu lebih dari berdasar ibarah. Tapi kalau takwil itu berdasarkan isyarah. Terus kalau terjemah itu hanya pengalihan makna atau arti dari teks pada bahasa lain. Jadi terjemah itu hanya pengalihan bahasa dari teks Arab, contohnya teks bahasa Arab ke bahasa Indonesia, seperti kata alhamdulillahirabbil alamin itu dalam bahasa Arab. Jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu jadi segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Nah, terus tafsir ini dibagi menjadi dua, di mana ada tafsir yang menjelaskan makna-makna terkait dengan lafaznya dan kedudukan itu tentang kedudukan dalam bahasa Arab dan tidak menunjukkan petunjuk tertentu. Jadi hanya sekedar kalimat bahasa Arab. Terus ada juga yang melampaui dari batas-batas tujuannya untuk menyingkap apakah itu terkandung apa yang terkandung di dalamnya. Terus apa yang bisa diambil, petunjuk-petunjuknya itu apa, dan hidayahnya itu apa, dengan cara memikat sehingga orang itu tertarik, dan hal ini adalah suatu usaha untuk mencari petunjuk yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Contohnya itu adalah alif lam mim. Itu kan sampai saat ini bahkan di Al-Quran sendiri itu kayak belum ada bahasa yang tepat untuk menyingkap apa yang terkandung di dalam kata alif lam mim gitu. Nah, tadi kan tafsir. Terus hadis atau biasa sering disebut sunnah itu juga kadang disamaartikan dengan khobar, asar, dan hadis qudsi. Nah, hadis itu menyangkup apa yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat-sifatnya atau akhlaknya. Bedanya dengan sunnah itu, kalau sunnah itu lebih ke apa yang dilakukan Rasulullah kan, tapi kalau semisal hadis itu juga
bisa dari ulama lain yang mendapat ketetapan itu dari Rasulullah. Jadi Rasulullah itu berkata kepada para ulama, para sahabatnya, dan itu juga termasuk hadis. Terus khobar, kalau khobar itu apa yang diberitahukan atau diberitakan oleh Rasulullah, juga para sahabat dan tabi'in. Untuk beberapa orang itu memang masih menganggap khobar itu sama dengan sunnah maupun hadis. Terus yang selanjutnya atsar. Atsar itu sisa dari sesuatu. Maksudnya itu apa saja yang merupakan bekas sesuatu dari yang ditinggalkan Rasulullah itu termasuk atsar. Bukan hanya itu, apa yang ditinggalkan sahabat dan tabi'in itu juga termasuk atsar. Terus selanjutnya itu hadis qudsi. Hadis qudsi itu secara bahasa berarti itu wahyu dari Allah. Namun secara lafaznya itu dari Rasulullah sendiri, sedangkan maknanya dari Allah melalui jalur mimpi. Maksudnya itu kayak dalam beberapa ayat di Quran itu ada kata-kata Allah berfirman. Nah, itu maksudnya itu Rasulullah mendapat firman dari Allah itu dari jalur mimpi, dan itu termasuk dalam hadis qudsi. Nah, tadi kan sudah hadis. Terus muamalah itu sendiri apa sih? Nah, muamalah itu tempat setiap orang untuk melakukan perbuatan maupun transaksi. Nah, transaksi di sini itu maksudnya itu lebih ke hubungan hak dan kewajiban, yang itu pun merupakan bagian terbesar dari kehidupan manusia. Nah, oleh karena itu agama Islam itu menempatkan bidang muamalah sedemikian pentingnya, hingga ajaran Islam yang tertuang dalam Quran dan hadis Nabi mengajarkan bahwa agama adalah muamalah. Nah, sementara ahkam itu lebih ke kayak hukum, sistem peraturannya dan sebagainya. Jadi pada dasarnya tafsir hadis ahkam muamalah itu membahas tentang hukum muamalah yang didasarkan pada pemahaman tafsir dan hadis nabawi. Nah, terus contoh dari salah satu bab yang dibahas oleh tafsir hadis ahkam muamalah itu adalah riba. Contohnya di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-275 itu menjabarkan, artinya bahwa orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti orang yang kemasukan setan karena gila. Yang dimaksud di sini itu Al-Baqarah ayat 275 itu menjelaskan orang-orang yang memakan riba atau orang-orang yang semasa hidupnya itu melakukan riba di duniawinya itu akan tidak tentram hidupnya. Seperti orang-orang riba itu biasanya kan merasa tidak cukup, meskipun dia memiliki materi yang banyak, tapi pemikiran rasa syukur itu tidak ada, sehingga hidupnya itu merasa tidak tenang, merasa seperti masih kurang. Artinya orang-orang yang riba itu tamak. Nah, maka dari itu ketika mereka meninggal dan dibangkitkan di yaumul mahsyar, nah dia itu akan dikatakan bahwa dia akan seperti orang-orang yang kemasukan setan karena gila, karena mereka tidak tahu arah kemana ia akan berjalan, karena selama di dunia itu mereka hanya memikirkan duniawi materi saja tanpa adanya istilahnya ilmu agama seperti itu. Nah, dari sini kita kan tahu bahwa
riba dan jual beli itu sangat bertentangan. Meskipun sebelum surat ini maksudnya ayat ini diturunkan, memang dulu pernah ada riba, tapi setelah ayat ini diturunkan, masyarakat atau orang-orang muslim itu sudah tidak diperbolehkan, dilarang keras untuk melakukan riba. Dan di sini dijelaskan bahwa barang siapa yang mendapatkan peringatan dari Tuhannya namun mereka abai, maka neraka untuknya. Maksudnya itu kan sudah jelas ya, sebelum surat Al-Baqarah itu kan masih ada yang kayak riba dan sebagainya, karena di sana tidak ada larangan riba. Nah, setelah Al-Baqarah ayat ke-275 ini turun, kan sama artinya kalau Allah itu sudah memperingatkan kalau riba itu tidak boleh. Nah, untuk beberapa orang yang masih abai, rasa kayak ya nggak apa-apa kan, cuma sekedar ini gitu. Nah, itu sudah dipastikan bahwa neraka itu untuknya. Nah, terus untuk contoh riba sendiri, riba itu ada namanya riba nasiah. Di sini tuh riba yang berbuat zalim, dimana semisal ada orang utang 1.000 dan ketika sudah jatuh tempo dia tidak bisa membayar. Nah, di situ ada seperti perjanjian bahwa di jatuh tempo ke depannya lagi itu dinaikkan harganya menjadi 2.000. Nah, seperti itu juga tidak boleh. Atau juga bisa riba fadl. Riba fadl itu barter barang yang nilainya itu tidak sesuai. Contohnya seperti emas 20 karat itu dibarterkan dengan emas yang sama dengan berat 25 karat. Seperti itu. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.